Halo Bapak dan Ibu, selamat datang di sesi pembelajaran mandiri tentang decision analysis. Saya, Profesor Daliot, hari ini akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar memahami cara membuat keputusan yang terstruktur menggunakan tools seperti decision table, payoff table, dan decision tree. Mengapa topik pelajaran kita hari ini penting? Karena dengan teknik ini anda tidak sekedar mengandalkan intuisi, melainkan bisa menganalisis berbagai alternatif keputusan secara sistematis. Hasilnya, keputusan bisa menjadi lebih terstruktur dan dapat diaplikasikan dalam banyak bidang bisnis. Misalnya, mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan dalam manajemen proyek, dan banyak pengambilan-pengambilan keputusan untuk perencanaan operasional yang nanti akan kita lihat ya di pelajaran kita hari ini. Oke, kita akan langsung saja lanjut dengan slide berikutnya. Tentu saya berharap Bapak dan Ibu sudah mengerjakan ya pre-lesson exercise di Camilo agar bisa mengikuti video tutorial ini dengan baik. Namun kalau ada hal-hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi yang tersedia ataupun mengirim pesan WA langsung kepada saya. Oke, sudah ya? Nah, kita akan langsung lanjut dengan tema kita hari ini yaitu decision analysis. Seperti biasa, saya akan memulai dengan langsung mengajukan pertanyaan diskusi. Karena itu, Bapak dan Ibu silakan siap-siap di komputer masing-masing dengan form CRS nomor 1. Ya, form CRS nomor 1. Saya akan langsung mengajukan pertanyaan dan ini harus cepat dijawab karena waktu yang saya berikan hanya 30 detik. Oke, sudah siap ya? Pertanyaan saya yang pertama adalah, ini gambar apa nih? Waktunya 30 detik. Silakan. CRS nomor 1. Apa sih ini? Gambar di depan ini. Tentu Bapak dan Ibu yang sudah membaca buku itu gampang ya. Enteng ya mengerjakan ini. Silakan, tinggal 10 detik kurang waktunya. Baik, inilah gambar yang kita sebut dengan istilah decision table atau payoff table. Ya, semoga pada benar ya menjawabnya. Dan kalau kita lihat, dalam decision table ini ada istilah state of nature, ada istilah decision alternatif, ya. Dan membuat tabel decision ini adalah faktor utama, pembelajaran utama sebagai syarat sebelum kita bisa mengaplikasikan teknik-teknik decision analysis yang akan kita pelajari sebentar lagi. Oke, siap-siap kita lanjut kepada pertanyaan saya yang kedua. CRS nomor 2 sudah siap, saya kasih waktu nanti 60 detik atau 1 menit. Oke, sudah siap ya? Nah, pertanyaan saya yang kedua, apa sih decision table itu? Silakan, jawabnya singkat padat, waktunya 60 detik. Waktu 30 detik. Sudah mau habis? Baik, waktunya habis. Apa itu decision table? Decision table itu adalah tool yang diperlukan di dalam melakukan decision analysis, di mana tabel itu mengintegrasikan ya decision alternatif, state of nature, dan payoff sehingga memudahkan kita di dalam
mengaplikasikan pengambilan keputusan. Ya. Yang tadi sudah saya jelaskan itu, Anda tinggal mengulang saja. Itu dia yang dimaksud dengan decision table yang tabelnya udah lihat di gambar sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya ini saya bagi dua ya. Ada pertanyaan untuk Bapak-Bapak. Ini pertanyaannya 2B nomornya ya untuk Bapak-Bapak. Pertanyaan nomor 2B. Pertanyaan untuk Ibu-Ibu nomornya 2C. Siap ya? Untuk Bapak-Bapak nomornya 2B. Saya bedakan ya. Pertanyaan untuk Ibu-Ibu nomornya 2C. Sudah jelas ya? Waktunya saya berikan 1 menit. Ya, 6 detik. Oke. Pertanyaan untuk Bapak-Bapak, ya, apa sih yang dimaksud dengan state of nature ini? Ya, ini nomor 2B ya untuk Bapak-bapak langsung dikerjakan. Pertanyaan untuk Ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan decision alternatif ini? Nomornya 2C ya. Dikasih waktu 60 detik. Silakan. Jadi Bapak-bapak yang 2B ya. Ibu-ibu yang 2C. Apa yang dimaksud dengan state of nature? Bapak-bapak, apa itu decision alternatif untuk ibu-ibu? Waktunya 15 detik. Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Tentu saya berharap semuanya ya bisa menjawab dengan benar. Nah, yang dimaksud dengan decision alternatif itu adalah pilihan keputusan yang tersedia. Ya, pilihan-pilihan keputusan yang tersedia bagi si pengambil keputusan. Sementara state of nature ini adalah skenario masa depan. Ya, skenario masa depan yang mungkin terjadi yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini. Misalnya ekonomi tiba-tiba krisis, ada pertumbuhan pasar yang melambat, ya, dan seterusnya, bencana alam. Nah, itu state of nature. Sementara yang terakhir, payoff, ini adalah hasil atau keuntungan untuk setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi state of nature itu. Ya, ini dia ya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang contoh-contohnya. Nah, kita mulai dengan teknik pengambilan keputusan yang pertama. Teknik ini istilahnya decision making under uncertainty. Jadi di sini disebut under uncertainty ketika semua state of nature sudah pasti diketahui. Jadi state of nature misalnya dalam kasus ini ya, itu stagnan, slow growth, maupun rapid growth itu kita sudah tahu pasti akan terjadi. Maka pada kasus di sini pengambilan keputusan itu adalah kita memilih mana keputusan yang memberikan payoff tertinggi atau profit yang tertinggi. Seperti contohnya di sini ya, kalau kita mau investasi $10.000, maka apabila state of nature yang ada 3 ini itu diketahui dengan pasti, ya misalnya state of nature-nya itu adalah rapid growth, kita sudah pasti akan terjadi nih ke depan, maka kita lihat dalam pilihan rapid growth itu, yang ini, mana payoff yang tertinggi. Payoff yang tertinggi tentu yang paling atas ini ya, yang 2.200 atau stop. Maka inilah keputusan kita. Kita akan investasi untuk stop, ya, karena memberikan payoff yang tertinggi. Oke, sudah jelas ya? Ini yang paling mudah pengambilan keputusan ketika semua faktor-faktor yang mempengaruhi sudah kita ketahui dengan pasti. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang siap-siap Bapak dan Ibu, kita akan lanjut lagi dengan diskusi yang berikutnya. Silakan dijelaskan ya, atau dijawab pertanyaan berikutnya, ini CRS nomor 3. Ya, kita akan masuk kepada decision making yang jenis kedua,
yaitu decision making under uncertainty. Nah, jadi decision making under uncertainty ini adalah pengambilan keputusan ketika state of nature-nya itu tidak kita ketahui apakah akan terjadi seperti itu atau tidak. Demikian juga probability atau kemungkinan state of nature terjadi juga tidak diketahui. Nah, teknik pertama untuk decision making under uncertainty itu namanya teknik maximal criterion. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Silakan dijawab ya, saya kasih waktu 30 detik. Nah, gampang nih Pak. Silakan. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi teknik maximal criterion ini adalah teknik yang sering dikenal dengan istilah lain, teknik optimistic approach. Artinya di sini si pengambil keputusan dia berpandangan yang terbaiklah state of nature itu yang terjadi. Ini ciri-ciri seorang pengambil keputusan yang optimis dan taking risk. Jadi ini cocok teknik ini untuk seorang decision maker yang berani mengambil resiko ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di contoh di bawah ini ya, maka kita lihat bahwa maksimum payoff, jadi kita lihat nih untuk setiap decision itu ya. Ini coba saya kasih gas dulu ya. Ini. Nah, kita lihat ya, untuk maksimum payoff pada keputusan stop, kalau kita lihat tuh kan 2.200 ini ya, maksimum payoff untuk bond, kalau kita lihat itu adalah ini 900. Untuk CD, nah, ini 350. Kemudian terakhir, mixer, campuran itu. Nah, jadi ini kita lihat mana yang paling tinggi itu dari setiap keputusan, lalu kita pilih lagi yang lebih tinggi. Jadi the highest of this maximum payoff. Jadi udah dapat nih 4 yang tinggi-tinggi, mana lagi yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat itu ketemu di angka 2.200 ini. Maka menggunakan kriteria maksimal ini, keputusan kita adalah keputusan dengan 2.200 profit atau investasi di stok. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, semoga cukup jelas teknik ini. Sekali lagi, teknik ini cocok ya untuk decision maker yang agresif. Nah, kita lanjut lagi sekarang ya dengan CRS yang nomor 4. Sudah siap-siap ya, CRS nomor 4, saya akan bilang pertanyaannya. Dan seperti biasa, waktunya juga pendek saja ya, 30 detik karena nggak susah menjawab. Nah, ini teknik yang berikutnya yang termasuk keluarga decision making under uncertainty. Ya, CRS nomor 4, jangan lupa ya, yang nama tekniknya itu adalah maximin criterion. Itu teknik apa itu? Tolong dijawab. Waktunya 30 detik. Sudah hampir habis waktunya. Baik, sudah ya. Waktunya sudah dijawab tentunya, dan saya berharap benar jawabannya ya. Jadi teknik maksimin ini adalah opositnya maksimax tadi. Jadi ini teknik pengambilan keputusan dengan pendekatan pesimistis. Atau di sini si pengambil keputusan, dia selalu berasumsi yang terburuk yang akan terjadi. Jadi kemungkinan masa depan itu dia terus memilih skenario yang terburuk, sehingga dia mencoba untuk meminimalkan kerugian. Nah, bagaimana caranya itu? Coba kalau kita lagi kepada kasus yang tadi, silakan diperhatikan. Maka sekarang kita akan lihat justru minimum payoff. Ya, minimum payoff, minimum profit untuk setiap state of nature. Kalau kita lihat untuk stok itu, ya yang paling kecil itu kan 500 ya, dari pilihan 700 ke 2.200. Untuk bonds, kalau kita lihat, ya ada minus 100. Nah, ini yang paling kecil kan angkanya ya.
dari 3 skenario ini. Kemudian untuk CD, ya itu 300, ini yang paling kecil ya, dibanding 500, 750, dan yang terakhir mixture itu adalah minus 200. Nah, setelah itu kita mencari mana yang terbesar dari angka yang kita pilih. Jadi sebenarnya untuk membantu kita ya, untuk mendapatkan jawaban ini, maksimin ini berarti kita pertama cari angka yang minimum dulu, angka 1. Kemudian yang kedua, kita cari angka yang maksimum dari yang minimum terpilih itu. Jadi di sini ada 4 pilihan, minus 500, minus 100, 300, 200. Nah, 300 inilah angka yang paling besar kan dari 4 pilihan ini. Maka dengan pendekatan maksimin, kita akan memilih 300 ya sebagai keputusan kita. Nah, inilah jawabannya, yaitu CD dibandingkan kalau sebelumnya dengan maksimal kita memilih stop. Oke? Nah, jadi pendekatan maksimin kriterion ini itu cocok ya untuk mengambil keputusan yang konservatif, yang takut melakukan kesalahan. Ya, jadi misalnya ini dana-dana pensiun, misalnya ya, kalau Anda seorang investment manager, untuk dana pensiun ini kan nggak boleh rugi ya, jadi nggak apa-apa lah, untungnya nggak terlalu banyak, tapi dana Anda tetap aman ya. Dan itu dia biasanya pakai strategi yang maksimum ini. Oke. Nah, ada yang ketiga ya, yang ada tertentu ini yang ketiga nih, siap-siap lagi ya. Kita akan masuk ke CRS nomor 5. Nah, tentunya saya kasih waktu 60 detik ya, 1 menit untuk menjawabnya. Yaitu yang disebut dengan istilah decision making minimax regret. Nah, ya. Namanya minimax regret. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang nomor 5 nih ya, CRS, decision making uncertainty yang minimax regret ini cocok untuk karakter pengambil keputusan seperti apa dan alasannya apa. Oke, itu dia waktunya ya, saya kasih 60 detik. Jadi teknik minimax regret ini cocok untuk tipe decision maker seperti apa dan alasannya apa. Nah, silakan dijawab ya, saya kasih waktu tadi 1 menit, 60 detik. Oke, sudah ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, minim praktik berat ini cocok untuk si pengambil keputusan yang berdiri di tengah-tengah. Tidak agresif, tapi juga tidak konservatif. Biasanya ciri-cirinya kalau kita tanya, Pak, jadi kalau Bapak ini akhirnya susahnya apa, Pak? Nah, selalu dia mengawali dengan kata-kata, oh itu tergantung. It depends. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung ya pengambilan keputusan untuk mereka yang di tengah-tengah ini, abu-abu. Hitam tidak, putih tidak, ini orang-orang yang selalu bermain di ranah abu-abu dalam mengambil keputusan. Yaitu kita membuat apa yang disebut dengan istilah regrettable. Nah, jadi regrettable itu ada di bawah sini ya. Nah, jadi cara membuat regrettable ini adalah untuk setiap state of nature kita lihat nih di mana penyesalan yang tertinggi itu. Ya. Jadi kalau misalnya di rapid growth, saya ambil contoh paling gampang ya. Nah, misalnya state of nature rapid growth, ternyata kita memilih investasinya stop. Berarti oke dong, karena itu kan yang paling tinggi. Ya, berarti tidak ada penyesalan. Nah, itu yang disebut regret, tidak ada penyesalan. Tapi kalau misalnya rapid growth, ternyata kita memilihnya bonds. Nah, bonds itu kan 900. Nah, kalau 900 itu rugi dong harusnya kalau tadi kita milihnya stok kita 2.200, berarti ada penyesalan.
ya ada penyesalan sebesar selisihnya, yaitu 1.300. Ya, demikian juga kalau misalnya kita CD, ya, ternyata padahal dia rapid growth, kenyataannya penyesalan lagi dong. Kenapa nggak beli stok aja ya? Kita malah belinya CD, deposito. Nah, berarti ada penyesalan lagi sebanyak 2.200 dikurangin 7.500, yaitu 1.000 plus 50 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan mendapatkan tabel regret ini, nah, lalu kita bisa menghitung minimax, mana yang maksimum regret-nya, lalu kita cari yang minimumnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini hitung-hitungannya seperti ini. Ya, maka ya regret sebesar itu adalah maaf yang maksimum minimize yang maksud regret untuk kita itu adalah di stop. Oke, kita akan langsung lanjut kepada yang ketiga. Di bagian ketiga ini adalah decision making under risk. Ya, jadi Bapak dan Ibu sudah belajar yang pertama, decision making under certainty. Itu state of nature-nya diketahui dengan pasti, apakah terjadi atau tidak. Terus yang kedua, decision making under uncertainty. Nah, di sini state of nature-nya justru tidak diketahui dengan pasti ya, apakah terjadi atau tidak. Termasuk probability kemungkinan terjadi. Nah, ini yang ketiga adalah decision making under risk. Nah, ini adalah teknik pengambilan keputusan di mana di sini state of nature-nya bisa ada stagnan, slow growth, atau rapid growth. Ini kita bisa asumsikan probability atau kemungkinan terjadinya. Ya, misalnya di contoh investment ini tadi, ya kita bisa mengestimasi ada 0,25 atau 25% ya probability untuk stagnan. Ada 45%, 0,45 ya probability slow growth ini terjadi. Dan yang terakhir tentunya totalnya harus 1 ya. Total probability ini harus 100% atau 1. Jadi yang rapid growth ini 0,3 atau 30%. Nah, jadi kalau kita tahu probability kemungkinan terjadi masing-masing state of nature ini di masa depan, maka kita masuk dalam keluarga decision making under risk. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan atau memilih keputusan yang terbaik? Nah, di sini kita menggunakan teknik yang disebut dengan istilah expected monetary value atau EMV. Nah, rumusnya ini adalah probability dikalikan dengan payoff-nya. Probability 0,25 ini misalnya ya dikalikan dengan minus 500 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi contohnya di sini untuk stok, sudah saya buat ya, contoh untuk stok, berarti EMV-nya, kalau keputusan kita stok itu adalah 0,25 dikalikan minus 500, itu yang ini, 0,45 dikalikan 700, yang ini, 0,3 kalikan 2021 ini, atau dapat hasilnya 850. Nah, inilah expected monetary value. Dan demikian juga kita bisa hitung EMV untuk bond, CD, atau mixture. Nah, biasanya decision making under risk ini lebih sering divisualisasikan dalam pengambilan keputusan. Ya, agar kita bisa melihat ya proses pengambilan keputusan yang terjadi itu. Nah, teknik visualisasi ini dikenal juga dengan istilah decision tree. Ya, jadi itu ada gambarnya di slide berikutnya. Nah, inilah dia decision tree. Nah, sekarang saya mau nanya kepada teman-teman ya, kepada bapak-bapak, ini nomor 6A, kepada ibu-ibu nomor 6B. Oke? Supaya semuanya kebagian nilai ya, segera siap-siap ini. CRS 6A untuk bapak-bapak, CRS 6B untuk ibu-ibu. Waktunya hanya 30 detik ya. Ya, siap ya, Bapak-Bapak yang nomor 6A, pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan kotak di sini? Dan Ibu-ibu 6B, apa yang dimaksud dengan bulatan di sini? Itu apa artinya? Kenapa mesti ada yang kotak? Kenapa mesti ada yang bulat? Dalam decision tree, waktunya 30 detik.
Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Maka apakah yang dimaksud dengan kotak di situ dan bulatan di situ? Maka kotak itu adalah melambangkan not keputusan keputusan alternatif, ya, yang kita tulis di warna biru. Sementara yang bulatan ini adalah not untuk menjelaskan state of nature. Berarti kalau Bapak kembali lihat ya di gambar ini, ketika kita ada kotak di sini, maka ada 4 garis yang keluar. Nah, garis yang keluar ini sebenarnya adalah pilihan keputusan. Jadi ada 4 opsi keputusan. Ya, seperti di tabel tadi kan, di latihan memang ada pilihan 4. Sementara state of nature itu yang bulat ini, ada 3 ya. Ada 3 state of nature ya yang bisa mempengaruhi pilihan keputusan ini. Nah, ini adalah visualisasi dari konsep decision making under risk ya dengan menggunakan decision tree. Dan kemudian dengan ada gambar ini kita bisa mencari jawabannya, keputusan terbaik. Nah, bagaimana mencari jawabannya? Kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Nah, jadi EMV, ya, EMV itu adalah nanti yang nilainya dari sini ya, di ujung ini, itu adalah dengan mengalihkan. Ya, dengan mengalihkan setiap state of nature dengan payoff-nya. Jadi yang paling kanan ini nilai payoff-nya. Begitu cara menggambarnya ya. Kita kalikan, kita kalikan, kita kalikan, dijumlahkan. Nah, jumlah ketiganya ini dapatlah angka ini. Kan begitu. Hal yang sama dimulai, dapatlah angka ini, dapat angka ini, dan dapat angka ini. Kita ketemu ada 4 angka ya, hasil perkali-kalian ini. Maka kemudian kita tinggal bandingkan saja. Ini 8,5, 500-an, 500-an, 600-an, mana yang paling besar. Nah, yang paling besar tentu ya 800-an ini, maka inilah menjadi decision kita, investasi di stok. Dan biasanya untuk pilihan yang kita tolak, kita kasih garis putus seperti ini ya. Artinya kita tidak memilih saat ini, tapi yang garis ini. Garis investasi di stok. Nah, demikianlah kalau kita proses pengambilan keputusan dengan teknik decision making under risk. Oke? Sudah? Nah, kita sudah akan masuk kepada bagian terakhir dari pelajaran kita hari ini, yaitu yang disebut istilahnya itu expected value of perfect information. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ini pertanyaan saya cukup rumit nih, cukup menantang. Maaf, ini harusnya CRS-nya nomor 7 ya, teman-teman. Maaf, salah ya. Ini harusnya CRS-nya nomor 7. Mohon maaf, saya lupa update ya. Nomor 7 ya. CRS nomor 7. Nah, pertanyaan saya adalah, apa sih manfaat dari perhitungan ini? Jadi, expected value of perfect information ini adalah suatu formula juga ya, untuk menghitung sebuah nilai, contohnya di sini. Nah, pertanyaan saya, apa sih sebenarnya manfaatnya kita mengetahui expected value dari perfect information ini dalam bisnis, dalam dunia nyata? Bagi si pengambil keputusan, saya kasih waktu 60 detik, silakan. LS nomor 7. Oke, sudah ya, mudah-mudahan benar jawabannya. Saya percaya. Nah, EVPI atau Expected Value of Perfect Information itu adalah nilai yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan perfect information, informasi yang sempurna. Seperti teman-teman tahu ya, di slide kita sebelumnya,
di tabel slide sebelumnya ini, mana tadi tabelnya? Nah, sini ya. Maka kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan informasi sempurna tentang stagnan, misalnya, kadang kan kita tidak tahu nih, probability stagnan ini akan terjadi. Maka kita lihat kan maksimumnya kan terdapat profit kan 300. Maka ini adalah maksimum profit seandainya kita dapat informasi sempurna tentang state of nature stagnan. Dan demikian juga di sini 700 maksimum kita berani bayar, nah itulah maksimum profit kita untuk state of nature slow growth dan 2.200 untuk yang rapid growth. Nah inilah yang sebagai basisnya ya maksimum kita berani membayar informasi dan tentu nilai ini kemudian dikalikan dengan probability-nya untuk mendapatkan nilai EVPI tadi. Oke, kita lanjut. Ya, yaitu di sini ya, 300 kalikan 25 kalikan tambah 700 kali 0,45, 2.200 0,3 atau 1.050. Nah, jadi angka ini adalah angka yang berani dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan informasi yang sempurna. Contohnya dia nyata, misalnya ketika perusahaan ini akan launching produk baru, atau ketika perusahaan ini ingin mengembangkan produk baru. Tentu pertama-tama di sini akan diperlukan riset, ya, riset pasar. Nah, riset pasar ini tentu ada biaya. Nah, tentu di sini akan ada pertanyaan ya, berapa besar maksimum biaya yang berani dikeluarkan perusahaan untuk riset tersebut? Karena kalau biaya risetnya terlalu besar, nanti ketika produknya sudah jadi pun dijual tetap rugi ya, tidak bisa menutupi biaya pengembangan. Nah, jadi dengan mengetahui EVPI ini, maka perusahaan bisa tahu 1.050 lah contohnya di sini ya, maksimum dana yang bisa dialokasikan untuk riset produk baru. Misalnya membayar konsultan, membuat sampel produk, dan seterusnya. Ya, dan lebih dari ini, biasanya perusahaan itu justru walaupun jadi produk baru, akan cost-nya terlalu tinggi. Oke, seperti itu. Baik, baik Bapak dan Ibu, demikian materi kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada latihan. Mohon diperhatikan untuk latihan pertama ini, saya akan membagi ya, ada yang dikerjakan oleh Bapak-Bapak, dan ada yang dikerjakan oleh Ibu-Ibu. Waktunya saya berikan 180 menit ya, untuk latihan ini CRS nomor 8. Oke, ini dia latihan kita, silakan dilihat. Jadi untuk Bapak-Bapak, kerjakan yang nomor A atau 8A ya, CRS 8A, yang Ibu-Ibu CRS 8B. Silakan ya dimulai, dan yang C silakan semuanya mengerjakan. Ya, mensubmitnya 2 kali ya. Pertama submit dulu yang 8A Bapak-bapak, 8B Ibu-ibu, baru kemudian submit lagi yang 8C bila sudah selesai. Silakan. Waktunya 180 detik atau 3 menit ya, sudah saya siapkan di sini. Ya, masih ada 2 menit lagi waktunya.
Sekitar 1 menit lagi ya, pastikan minimal 8A atau 8B ya sudah terjawab dan sudah dikirim jawabannya. Ya, waktunya sudah habis. Bisa ya Bapak dan Ibu ya mengerjakan latihan ini. Nanti saya anjurkan bagi yang belum selesai mengerjakan semua bisa mengerjakan lagi ya. Karena seperti inilah kira-kira nanti soal ujian kita ya. Jadi pastikan sudah mengerjakan latihan ini. Kalau mau dicek tadi ya yang sudah dikerjakan, jawabannya itu adalah ini ya. Saya tunjukkan ini dia jawabannya yang A, dan B, dan C. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi latihan yang kedua. Ini dikerjakan setelah video tutorial ini saja ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan difoto ya. Ini CRS nomor 9. Silakan difoto untuk nanti dikerjakan setelah video tutorial ini selesai ya, karena kita sudah tiba di penghujung dari pelajaran kita ini. Oke, karena itu Bapak dan Ibu, kita sudah cukup untuk sesi video tutorial ini, di mana hari ini kita sudah membahas pertama tentang decision table tadi di awal itu ya, dan payoff table itu pilihan-pilihannya, dan pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan. Maximax, Maximin, Minimax Regret, kemudian tadi ya, EMV, Decision Tree, dan yang terakhir Expected Value of Perfect Information. Nah, tentunya berikutnya diharapkan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan pengetahuan ini dalam studi kasus nyata di perusahaan Anda ataupun di diskusi-diskusi Anda di masa depan. Terima kasih sudah bergabung di dalam video tutorial ini. Jika ada pertanyaan atau kekurangan-kekurangan lain dalam penjelasan saya, silakan tinggalkan pertanyaannya di forum diskusi kita atau hubungi saya lewat pesan WA. Semoga semangat belajar Bapak dan Ibu semakin menyala. Sampai berjumpa di topik video tutorial berikutnya. Salam.